Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang dapat bertemu lagi di ibadah tengah minggu raya kita. Mari siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami mau tetap selalu percaya Tuhan. Walau kami tak bisa melihat Engkau, tapi kami merasakan hadirat-Mu selalu. Haleluya. Walau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah ku raba, tak pernah ku cema ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu nyata. Kosong kuburmu, Kau bangkit aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Mari dengan sungguh katakan dari awal. Walau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah ku raba, tak pernah ku cema ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, Kau bangkit aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Dengan tulus katakan, kehormatanku bila menderita
setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Oh, kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Engkau sangat baik dalam hidup kami, Tuhan. Dengan apa kami balas semua yang Kau lakukan dalam hidup kami? Terima kasih, Tuhan. Ini hati kami. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu, Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu, Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan sebut katakan, dengan apa ku balas kebaikan-Mu, Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu, Tuhanku. Ku rasa selalu kehadiran-Mu, Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu, Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu, Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu, Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu, Tuhan.
Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami di surga, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi hamba untuk menseringkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami melalui hamba ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di sini saya ingin membagi tentang apa itu kebahagiaan. Di mana tujuan ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar dari kebahagiaan manusia. Komponen-komponennya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Serta implikasi bagi kehidupan dari kita. Nah, saya mau mencoba untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi tentang kebahagiaan. Dan hal ini adalah sebagai aspek dari fundamental dalam hidup manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak peradaban kuno, kebahagiaan telah menjadi objek pengkajian daripada manusia. Baik itu dari filsuf Yunani sampai ilmuwan saraf modern saat ini. Dan pencarian tersebut tentang pemahaman tentang kebahagiaan terus berjalan. Kebahagiaan bukan sekedar emosi positif semata, di mana perasaan senang, puas, maksud saya, melainkan kondisi kompleks yang melibatkan interaksi dari faktor internal kita dan faktor eksternal kita dalam kehidupan seseorang. Nah, pertanyaan tentang apa itu kebahagiaan dan bagaimana mencapainya, dan apakah kebahagiaan itu sebagai tujuan akhir dari hidup manusia, merupakan tujuan akhir dari hidup manusia, dan ini telah menghasilkan beragam jawaban, baik itu dalam konteks ibadah, dalam konteks budaya maksud saya, maupun interdisipliner atau disiplin ilmu yang berbeda. Nah, menurut pandangan duniawi, Bapak Ibu yang terkasih, kebahagiaan itu sering dikaitkan dengan beberapa konsep, yaitu pandangan duniawi tentang kebahagiaan dilihat dari konsep kesuksesan materi. Nah, bagi banyak orang, kebahagiaan diidentifikasi dengan kekayaan, status sosial, dan kepemilikan barang-barang mewah. Mereka meyakini bahwa semakin banyak harta yang mereka miliki, semakin bahagia seseorang. Kemudian kebahagiaan duniawi dilihat konteks dari prestasi dan pengakuan. Nah, kalau dilihat dari pandangan dunia, Bapak Ibu yang terkasih, di mana pencapaian karir, penghargaan atau pengakuan publik juga merupakan satu kebahagiaan. Salah satu komponen utama dalam psikologi manusia adalah kebutuhan untuk diakui atau need for recognition. Setiap orang secara alami menginginkan untuk dipandang atau dihargai atau divalidasi oleh orang lain. Ini bukan sekedar keinginan dangkal, Bapak Ibu. Ini adalah bagian dari kesehatan mental dan pembentukan dari identitas seseorang. Ada beberapa alasan utama yang mana mengapa keinginan untuk diakui itu tertanam dalam jiwa manusia, Bapak Ibu. Secara psikologis, kebutuhan ini ada sejak awal perkembangan manusia, di mana seorang bayi belajar tentang dirinya melalui interaksi dengan orang tuanya, di mana saraf-saraf otaknya tersebut yang berkaitan dengan kenyamanan
dan emosional berkembang dengan baik saat seseorang anak mendapatkan respon dan pengakuan atas keberadaannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka jiwanya akan mengalami namanya kelaparan dalam pengakuan atau mengalami namanya masalah psikologis. Ini akan memunculkan masalah psikologis seperti kecemasan sosial, perilaku narsistik, atau bahkan depresi dan sampai isolasi. Artinya dalam bahwa orang tersebut pengurungan dirinya atau mengurung diri. Jadi ingin diakui adalah dasar yang penting Bapak Ibu untuk kesehatan jiwa manusia yang telah berkembang melalui sejarah evolusi biologis maksud saya dan sosial. Nah, oleh karena itu, maka keinginan untuk diakui merupakan bagian alami atau natural dari manusia, Bapak Ibu. Bukan sebagai tanda penyakit jiwa. Maka sejak kecil anak itu harus diajarkan kebenaran supaya dalam hal ingin diakui menjadi termanage dengan baik. Kemudian kalau dilihat dari kebahagiaan menurut kesenangan instan, di mana filosofi carpe diem, ini frase yang dicetuskan oleh Horace, oleh penyair Romawi, di mana nikmati hari ini atau kesenangan dalam jangka pendek. Contohnya adalah hiburan wisata dan orang berwisata ke tempat yang eksotik maksud saya. Dan pengalaman yang menyenangkan ini termasuk bagian dalam kebahagiaan, Bapak Ibu. Kemudian kebahagiaan duniawi dilihat dari kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan. Misalnya contoh ketika seseorang memenangkan dalam kejuaraan atau kompetisi, ini disebut dengan kebahagiaan juga Bapak Ibu. Kemudian kebahagiaan duniawi kalau dilihat dari citra dan popularitas. Khususnya di era sekarang ini Bapak Ibu, di mana di media sosial menjadi alat atau menjadi alat orang untuk menjadi populer atau menjadi terkenal. Nah, banyak orang mengaitkan kebahagiaan dengan jumlah follower atau jumlah subscriber. Ini pun dianggap sebagai kebahagiaan Bapak Ibu. Nah, kebahagiaan duniawi dilihat dari kepuasan fisik, yaitu memiliki fisik yang cantik, memiliki penampilan yang sempurna, ini juga dianggap sebagai kebahagiaan. Ada fenomena yang dikenal sebagai, yaitu fenomena hedonic treadmill atau adaptasi hedonis, di mana fenomena ini menunjukkan bahwa manusia cepat sekali beradaptasi dengan perubahan positif dalam kondisi material dari mereka. Saat mereka memperoleh mobil, memperoleh rumah mewah, memperoleh barang-barang yang berharga, akan terjadi lonjakan kebahagiaan. Adaptasi yang cepat ini menunjukkan kalau ia menginginkan kebahagiaan yang lebih lagi, dan itu berlangsung secara terus-menerus Bapak Ibu, dan itu akan tidak ada habisnya dan tidak akan pernah merasa puas. Meskipun lonjakan kebahagiaan berlangsung Bapak Ibu, namun dalam waktu relatif singkat atau biasanya hanya beberapa bulan, maka tingkat kebahagiaan kembali kepada baseline. Artinya kebahagiaan itu menjadi turun lagi.
Dan ini menunjukkan bahwa peningkatan materi itu memberikan kebahagiaan yang bersifat temporer, bukan permanen. Ekonom Richard Easterlin dengan karyanya tentang kebahagiaan dan demografi dalam penelitiannya, bahwa meskipun orang dengan penghasilan yang lebih tinggi cenderung lebih bahagia dalam suatu negara, maka peningkatan pendapatan nasional dari waktu ke waktu naik, tetapi tidak menghasilkan peningkatan kebahagiaan yang sebanding, Bapak Ibu. Nah, di negara-negara maju, meskipun PDB atau pendapat domestik bruto, ini adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara. Ketika per kapita telah meningkatkan secara dramatis, tetapi tingkat kebahagiaan rata-rata tetap relatif stabil. Ini menunjukkan adanya titik jenuh di mana tambahan materi tidak lagi menghasilkan kebahagiaan secara signifikan, Bapak Ibu. Nah, ketika kebahagiaan didasarkan pada materi, maka hal ini menciptakan siklus dengan keinginan tanpa akhir. Nah, pencapaian satu material segera digantikan oleh keinginan akan sesuatu yang lebih besar lagi, lebih baik lagi, atau lebih baru lagi. Fenomena inilah yang disebut dengan konsumsi treadmill tadi. Di mana konsumsi treadmill ini adalah konsumsi yang tidak ada habisnya, Bapak Ibu. Ini menciptakan perasaan ketidakpuasan kronis dan kekurangan relatif. Bahkan di tengah kelimpahan sekalipun dia akan mengalami namanya konsumtif treadmill tadi, Bapak Ibu. Itulah sebabnya pencarian manusia akan materi tidak ada habisnya. Sebab jiwa kita akan menuntut lebih baru lagi dan lebih baru lagi dan lebih baru lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak contoh yang kita lihat di mana orang sudah mempunyai harta, popularitas, kekuasaan, masih belum merasa bahagia. Mereka masih belum menemukan bahagia yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Nah, kalau kekayaan membuat orang bahagia, maka milioner Jerman Adolf Merkel tidak akan menabrakkan dirinya ke kereta api. Kalau ketenaran orang membuat orang bahagia, maka Michael Jackson tidak akan mengkonsumsi obat tidur sehingga overdosis. Kalaupun kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka G. Vargas, Presiden Brazil, tidak akan menembakkan dirinya sendiri. Kalaupun kecantikan membuat bahagia, maka Marilyn Monroe tidak akan mengkonsumsi obat-obatan sampai overdosis. Nah, makanya kebahagiaan itu tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup manusia. Jadi kebahagiaan itu tidak ditentukan dari seberapa banyaknya harta, seberapa kekuasaan seseorang, seberapa cantiknya orang. Orang tidak menemukan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Hanya Tuhanlah sumber kebahagiaan kita yang sejati. Blaise Pascal, filsuf dari Prancis, mengatakan bahwa ada di dalam hati manusia itu satu rongga yang kosong, di mana rongga tersebut tidak dapat diisi oleh apapun selain daripada Tuhan. Blaise Pascal ini adalah filsuf dari Prancis, di mana dia penemu kalkulator digital dan
mesin hidrolik. Dia mengatakan tersebut. Nah, dari hati orang yang kebahagiaannya hanya Tuhan adalah orang yang senantiasa bersyukur dalam segala hal, meskipun dalam hidupnya baik atau dalam keadaan tidak baik, Bapak Ibu. Materi memang dapat berkontribusi pada kebahagiaan ketika digunakan sebagai sarana untuk hal-hal yang bermakna, bukan menjadi tujuan utama dalam hidup seseorang itu. Dalam ajaran Kristen, kebahagiaan memiliki makna yang berbeda dari pemahaman dunia, di mana inti dari kebahagiaan Kristen bersumber dari hubungan seseorang itu kepada Tuhan. Nah, kebahagiaan sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal tadi, bahwa ada rongga di dalam hati manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun selain Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di mana ajaran Tuhan Yesus juga tentang kebahagiaan jelas terlihat dalam Matius 5. Yesus mendefinisikan ulang kebahagiaan dengan menghubungkan dengan nilai-nilai spiritual, kerendahan hati, belas kasihan, dan ketulusan hati, dan penderitaan demi kebenaran. Bukan dengan kekayaan, Bapak Ibu, atau bukan dengan status. Di mana Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan. Berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Galatia 5 ayat 22, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di mana Rasul Paulus menyebutkan sukacita sebagai buah roh. Kebahagiaan Kristen atau sukacita bukanlah emosi yang bergantung pada keadaan, melainkan kondisi batin yang berakar pada hubungan dengan Allah. Dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13, di mana mencerminkan perspektif Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, kebahagiaan Kristen itu bersifat transenden atau melampaui kebahagiaan dunia dan materi. Yesus berkata, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu lebih sekedar dari kesejahteraan dari materi, Bapak Ibu. Ajaran Kristen sering menampilkan paradoks tentang kebahagiaan, di mana sering mengatakan bahwa kehilangan nyawa untuk mendapatkan nyawa. Miskin supaya menjadi kaya. Kekuatan dalam kelemahan. Kemudian sukacita dalam penderitaan. Nah, makanya adalah penderitaan dalam cobaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Dan segala sesuatu adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Bapak Ibu, di mana kebahagiaan Kristen ini tidaklah individualitas, dan Yesus meringkas hukum sebagai kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Sukacita Kristen itu melibatkan kebahagiaan orang lain dan kesejahteraan komunitas orang-orang percaya. Nah, dalam ajaran Kristen, kebahagiaan bukanlah tujuan yang untuk dikejar, Bapak Ibu.
melainkan konsekuensi dari menjalani kehidupan yang saleh. Jadi kebahagiaan itu bukan untuk dicari, tetapi dengan kehidupan kesalehan kita. Yesus mengajarkannya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, betapa berharganya Bapak Ibu dan betapa berartinya hidup kita ketika kita memikirkan tentang bagaimana sih kita supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Di seluruh hidup kita, dimanapun kita berada, maka kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan itu adalah hal yang utama di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Menyenangkan Tuhan itu bukanlah dimulai dari hal-hal yang besar, tetapi dari hal-hal yang terkecil sekalipun bisa menyenangkan hati Tuhan. Seperti kalau kita di rumah, bagaimana kita perkataan kita tidak merugikan atau tidak menyinggung perasaan orang-orang di dalam rumah kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Dan ini pun kadang kita bisa gagal, Bapak Ibu. Bagaimana kita kepada asisten rumah tangga kita. Dan ini adalah kita belajar untuk bertekad supaya kita dalam hal sekecil apapun bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan. Iblis akan berusaha untuk menyimpangkan perjalanan-perjalanan hidup kita supaya kita bisa menyimpang. Dan ketika kita terus belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan membahagiakan Tuhan, maka disitulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Tidak ada kebahagiaan yang lain yang bisa membahagiakan kita selain daripada menyenangkan hati Tuhan. Orang yang selalu dalam hidupnya belajar menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan membela hidupnya, Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan hidupnya. Dan bahkan kita akan nanti diangkat dan dibawa kepada kerajaannya yang mulia. Supaya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah kebahagiaan kita yang sejati. Kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Amin. Hanya Kau yang kuingini. Hanya Kau yang kuingini, hanya Kau yang kubutuhkan. Engkau napas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Ku kan teguk air kehidupan, ku kan teguk air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapa ku puja. Terima kasih Bapa buat firman yang Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih, dan biarlah kami melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Bapa. Haleluya. Amin.